Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMT Jakarta yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Marianto atau biasa dipanggil Bapak Anto. Saya di SMT Jakarta diminta untuk menjadi koordinator tim BK dan kedisiplinan. Hari ini, di jam sekarang, Bapak akan memberikan dan sharing beberapa hal terkait tata tertib dan etika di SMTI Jakarta. Dan ini settingannya adalah settingan untuk kegiatan normal, bukan pembelajaran yang PJJ. Nah, tujuannya adalah ketika nanti kalian sudah masuk di sekolah kita, kalian sudah terbiasa dan minimal mengetahui standar minimal dari perilaku yang ada di SMTI Jakarta. Baik. Pertama, izinkan Bapak untuk memberikan gambaran terkait model perilaku atau sikap yang wajib dimiliki oleh setiap siswa. Di SMT Jakarta dikembangkan budaya pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan dengan kebutuhan industri. Ada 3 hal utama yang wajib dimiliki siswa, yang itu berhubungan dengan perilakunya, yaitu yang pertama disiplin, kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab, dan jujur. 3 hal ini disebut corporate culture di SMT Jakarta. 3 hal ini dikembangkan dalam bentuk tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi juga dengan model tata tertib yang disesuaikan ya dengan kebutuhan perusahaan. Mulai dari disiplin, itu bisa dilihat dari kehadirannya harus tepat waktu. Kemudian misal dengan penampilan yang nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian untuk yang bertanggung jawab, ya, itu bisa ditunjukkan oleh siswa dalam bentuk bisa melakukan pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan, nah, atau kita bisa sampaikan itu sebagai ketidaksesuaian perilaku dengan misal melakukan reduksi, ya itu nanti kata-kata yang atau istilah yang ada dalam penegakan disiplin di SMTI. Reduksi poin mulai dari misal membersihkan kolam, kemudian bekerja di lab, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan atau penanaman sikap jujur untuk setiap siswa. Ini istilahnya diutamakan karena dibutuhkan orang-orang jujur untuk memperbaiki negara kita. Mungkin kalian sudah tahu kan, di Indonesia sangat krisis terhadap kejujuran. Seperti itu. Ya, mulai dari jujur tidak mencontek, kemudian mengakui kesalahan, itu masuk di dalamnya. Baik. Selanjutnya, nah, ini yang Bapak tadi sampaikan, itu terkait penampilan siswa. Itu bentuk dari kedisiplinan ya. Yang jelas, mungkin tidak hanya di SMTI, tapi juga di sekolah kalian, di SMP kalian, itu juga ada aturan terkait penampilan siswa. Seragam untuk hari tertentu, kemudian rambut, kemudian ketertiban upacara, dan seterusnya ya. Nah, di SMT Yogyakarta itu ada aturan terkait penampilan yang jelas ketika memasuki sekolah ya, kita punya gerbang depan dan gerbang belakang. Ketika masuk sekolah, pastikan untuk melepas semua atribut yang bukan berhubungan atau wajib digunakan di sekolah, mulai dari topi, kemudian jaket, jumper, terus misal ada masker ketika di kondisi normal, kan kita nggak pakai masker kan. Kemudian yang jelas rapi dan lengkap. Kelengkapannya nanti ada di buku aturan ini. Nah, mungkin kalian di pelajaran BK akan Bapak lebih jelaskan terkait ini. Rapi kalau hari Senin itu pakai seragam
Senin dan Selasa pakai seragam abu-abu putih, kemudian hari Rabu nanti memakai baju khas SMTI, identitas yang warna krem. Kemudian hari Kamis itu memakai baju batik bebas, bawahan hitam. Dan yang terakhir hari Jumat itu memakai pramuka lengkap. Kemudian nanti ada, kan untuk yang tahun ini itu seragam memang belum diberikan model atau belum diatur lebih lengkap gitu. Karena memang kondisi seperti ini dan kemungkinan kita pembelajarannya adalah online. Jadi kurang ditekankan pada kesatuan dalam hal seragam. Jadi kemungkinan untuk di semester genap akan diatur lebih jelas. Kemudian tidak ada modifikasi, misal celana pensil atau istilahnya kalau dulu tuh komprang ya, mungkin zaman-zaman orang tua kalian itu ada celana komprang atau dipendekkan atau dipanjangkan. Nah, itu ada modifikasi. Nah, kita tidak menerima itu. Dan resiko ketika melakukan itu berarti kamu harus pulang karena tidak sesuai dengan aturan sekolah kita. Kemudian yang jelas adalah sepatu dominan hitam di setiap harinya kecuali pada saat pembelajaran olahraga. Kemudian berkaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki berwarna putih untuk hari Senin dan hari Kamis dan warna hitam untuk hari Jumat. Dan kelengkapan berikutnya adalah menggunakan ikat pinggang. Oke. Ada aturan penampilan berikutnya adalah terkait kuku, ya, kondisi kuku, kemudian rambut, tato, dan perhiasan berharga. Nah, mungkin kalian sudah tahu ketika masuk SMTI ada tes fisik atau surat keterangan tidak bertato untuk yang laki-laki, dan untuk yang laki-laki bertindik dan bertato. Untuk yang perempuan hanya bertato. Nah, itu sebenarnya di awal masuk SMTI itu di kondisi normal itu ada namanya tes fisik untuk ngecek dari rambut, ya, dari kuku, dari kondisi tato dan tindik gitu. Seperti itu. Nah, di SMTI untuk tidak memanjangkan kuku, kemudian mewarnai rambut, bertato, dan tidak menggunakan perhiasan berharga. Kenapa nggak boleh panjang? Nah, SMT adalah sekolah kimia. Bayangkan sendiri, semua kalian memanjangkan kuku dari kelas 1 sampai kelas 4. Gitu. Sementara kalian tidak menjaga higienitas kalian. Kira-kira akan berapa persen kemungkinan kalian untuk keracunan ketika kuku kalian panjang, karena berubah sama zat kimia. Ya, meskipun kalian dari teknik mekatronika ya. Kemudian kenapa nggak boleh mewarnai rambut? Jelas. Etika dalam perusahaan. Nah, dan kalian tahu sendiri bagaimana orang menilai diri kalian ketika berwarna rambutnya. Pasti akan bersifat lebih negatif. Pun juga yang bertato. Sementara untuk perhiasan berharga kita sangat batasi itu agar tidak memicu kriminal di dalam sekolah. Nah, ini ada ketentuan rambut untuk anak laki-laki atau siswa laki-laki. Itu yang pertama adalah bagian samping, kanan dan kiri, tidak menutup telinga, tidak sampai ke telinga. Kemudian bagian depan, ini tidak sampai menutup mata ketika disisir. Kemudian bagian belakang, itu tidak sampai pada kerah baju ketika disisir. Dan menggunakan potongan rambut yang standar, ya. Tidak ada jalan kutu, kemudian tidak model pang, dan tidak boleh dicukur gundul, ya. Karena konsekuensinya ketika harus berhubungan dengan lab, gitu kan, ketika terjadi tumpahan, minimal ada pelindung untuk rambut kalian, untuk kepala kalian. Oke, sekolah berhak memulangkan siswa yang datang tanpa memenuhi syarat-syarat di atas dan dinyatakan tidak hadir pada hari itu, sehingga berlaku ketentuan sanksi ketidakhadiran, yaitu poin 50 untuk setiap ketidakhadiran.
Oke, ini ada beberapa hal terkait tata tertib ya, keterlambatan, kemudian ketidakhadiran dan ketidaksesuaian. Nah, keterlambatan mungkin kalian sudah tahu sendiri. Jam masuknya SMT itu 7.15. Nah, itu 7.15 kita kasih toleransi 5 menit ketika kondisi tidak hujan dan 10 menit ketika kondisi hujan dan basah. Kemudian ketidakhadiran dicatat dan itu akan diberlakukan poin untuk harian. Kemudian dimasuk ketidaksesuaian di sini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Mungkin setelah ini kita bisa lihat satu atau dua contoh dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan SMTI. Oke, satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa semua pelanggaran terhadap 3 hal ini itu berdampak pada poin. Kalau di SMP dulu mungkin poinnya rendah ya. Mungkin keterlambatan 5 atau 2 atau 3. Kalau di kita, ya, sekolah kita itu keterlambatan adalah poin terendah dalam proses penegakan disiplin. Ya, dia 15. Nah, 15 terendah. Dan nanti ada yang tertinggi 150. Seperti itu. Nah, nanti terkait kejelasan terkait ini ya, tata tertib itu akan dibahas di pelajaran BK selama awal-awal pembelajaran di SMTI. Nah, ini gambaran singkatnya ya. Oke, ini tabel poinnya. Tabel poin yang ada di SMTI. Bisa kamu lihat sendiri. Dan mungkin juga di sekolahmu dulu ya, sama ya. Itu terkait nafsa, kemudian tidak susila, berkelahi, mencuri, kemudian membawa rokok dan seterusnya, itu masuk dalam rentang poin tertinggi ya. Nah, mungkin kamu bisa baca di poin 7 ya. Ada aturan terkait pacaran. Nah, di SMTI tidak diperbolehkan pacaran, berdua-duaan saja sudah dapat poin. Nah, bagaimana bisa Pak? Itu dicek karena kita punya CCTV di hampir seluruh ruangan di SMTI. Berarti ada yang nggak pakai, mungkin nanti akan dipasang itu. Karena memang itu sangat membantu dalam hal penegakan disiplin di SMTI. Itu. Kemudian nomor 8, kamu bisa baca sendiri, itu ada mencontek saat ulangan harian. Bagaimana bisa menangkap anak yang mencontek, Pak? Kita punya CCTV, kita punya guru yang solid, kita punya tim untuk membangun bagaimana anak menjadi jujur. Nah, itu ada poin di sampingnya, ada di 150, 120, dan seterusnya. Oke. Tidak ikut upacara bendera nomor 25, mengendarai mobil 24, kemudian kelas 1, ada khusus aturan untuk kelas 1, mengendarai kendaraan bermotor ya, tanpa dilengkapi SIM. Itu ke sekolah sudah dapat poin 50. Ya, kalau mungkin rumahnya jauh gimana Pak? Makanya konsekuensinya adalah diantar. Mungkin nanti ada kesepakatan dari sekolah dan orang tua untuk mengkondisikan dalam kondisi sudah lebih baik ya, tidak masa PJJ, itu kalian untuk bisa ke sekolah untuk diantar. Kemudian, nah ini semua bisa kamu tanyakan nanti di pembelajaran BK ya, sama bapak sendiri nanti bisa. Dan ini yang rendah ya, aturan rendahnya itu dari 30 dan 15 itu poin rendah, mulai dari terlambat, kemudian ketika kamu tidak memakai seragam yang sesuai itu di poin 30 dan suruh pulang, kemudian rambutnya juga dapat poin ketika tidak sesuai, yang tadi yang laki-laki. Kemudian misal tidak mengerjakan PR itu juga poinnya 30. Nah, bisa kalian lihat dan pastikan proses yang terjadi di SMT itu komunikatif, karena itu yang mendukung keterlaksanaan proses di SMTI. Nek kamu bilang misal tidak mengerjakan tugas tanpa ada alasan yang bisa diterima, jelas kamu dapat poin. Gitu. Apalagi dilaporkan oleh guru yang bersangkutan ya, seperti itu. Oke, ini konsekuensi dari adanya poin pada
perilaku kalian. Kalau dibilang ini bukan hanya poin untuk perilaku, tapi juga ketika kalian tidak bisa memenuhi kriteria disiplin, bertanggung jawab, dan jujur ya. Untuk kelas 1 ya, itu poinnya kita punya poin tertinggi 150, Cah. Jadi kalau kamu di atas 150 dalam satu rentang tahapan pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 itu bisa membuatkan berhenti. Ya, kalau kelas 1 ya DO gitu kan. Ya jelas, mungkin beberapa dari kalian belum tahu kalau SMT itu ada sistem DO, drop out. Kemudian untuk kelas 2 dan kelas 3 itu tidak naik, dan untuk kelas 3 dan kelas 4 berarti tidak lulus. Nah, ada konsekuensi yang mungkin ini di hidden atau tidak kita sebarkan atau kita tidak sampaikan secara jelas ke siswa bahwa dia dapat konsekuensi atau hukuman ini. Misal dia tidak diikutkan rekrutmen. Nah, itu tidak kita sampaikan. Nah, itu karena kalau sampai pada titik itu berarti siswa sudah benar-benar tidak mampu atau tidak kita anggap membahayakan ketika harus bekerja di perusahaan. Gitu. Ada Pak yang kayak gitu? Ada. Yang kita, meskipun dia mendaftar berkali-kali, tapi namanya dia daftar tapi dicoret oleh kami. Dan itu kita tidak sampaikan ke siswa yang bersangkutan. Sampai pada titik bahwa dia merasa, kok saya nggak daftar, kok nggak terima terus. Nah, itu baru kita coba untuk dampingi. Karena dibutuhkan ada komitmen antara siswa dan sekolah bahwa dia akan merubah perilakunya. SMT tidak mungkin memasukkan siswa yang bermasalah ke perusahaan. Nah, makanya ini dari awal kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 untuk TM dan KA, semua ada track recordnya, terekam semuanya. Nah, itu membuat kalian mau mudah atau susah ketika mau nanti bekerja. Gitu. Seperti itu. Ya, istilahnya dari awal sudah diperhitungkan ketika mau melakukan pelanggaran. Resikonya seperti apa. Oke, ini tadi terkait dengan tata tertib. Nah, kalau sekarang etika minimal ya. Etika itu istilahnya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama siswa, dengan pegawai, dengan guru, itu terus mungkin dengan tamu gitu kan. Jangan lupa menggunakan 5 prinsip ini, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kebiasaan anak-anak sekarang ya, kalau sudah pegang HP rasanya lebih nyaman, lebih fokus di HP daripada siapa yang lewat dan sebagainya itu. Jadi kepedulian sosialnya sangat lemah. Nah, makanya kenapa harus disampaikan etika untuk berinteraksi, karena udah interaksi sudah terbiasa dengan pembentukan interaksi lewat online ya, yang misal kita bisa faking atau berbohong dalam kondisi sedih tapi dengan emoticon atau smiley, senyum, tertawa padahal sedih. Tapi dalam interaksi normal, dalam interaksi offline atau tatap muka, itu kita punya standar minimal, yaitu senyum ketika tatapan mata, kemudian salam, menyapa, sopan, dan santun, menunduk, mengangguk, seperti itu. Oke. Ini good digital communication. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara kalian berinteraksi dengan guru. Ya. Kalau biasanya kalian ini nggak diatur ya, atau nggak disampaikan oleh guru-guru kalian SMP. Nah, kita sampaikan di sini agar interaksinya lebih dewasa, ya, lebih dewasa, lebih matang. Itu sebagai calon industrialis atau pekerja. Jadi biar nggak hanya sekedarnya atau tidak bisa menunjukkan 5S tadi dalam kondisi online. Nah, kita mencoba untuk mendampingi kalian pada titik bisa berinteraksi secara online itu dengan 5S. Ya.
Ada beberapa contoh nanti bisa kalian lihat di sini. Nah, misalnya ini Budi menyampaikan ke salah satu guru ya, Pak, nilai ujianku jelek, kenapa ya? Mau ketemu bisa enggak? Itu. Ada singkatan di situ ada disingkat, kemudian tidak ada salamnya, ya kan? Bisa kamu lihat sendiri. Kalau dalam etika tadi kan ada salamnya, ada sopannya, itu kan. Ya tersampaikan sebenarnya itu, kalau dibilang tersampaikan enggak Pak, itu sebenarnya tersampaikan, tapi etika tadi enggak sampai dalam etika interaksi tadi enggak sampai ketika menggunakan pola seperti ini. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya kamu secara sikap itu dinilai tidak baik oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Oke. Ketika kamu mau berinteraksi dengan guru secara online atau secara daring ya, atau menggunakan media, ya, pastikan kamu menghindari menghubungi pada saat-saat ibadah, ya kan. Kalau di yang guru muslim itu ada 5 waktu. Ketika setelah azan itu waktu dimana kemungkinan kamu tidak akan dijawab oleh guru. Kemudian juga batasan adalah di atas jam 8 malam, kecuali memang kamu sudah berinteraksi atau janjian atau komit untuk berinteraksi lagi, berkomunikasi lagi setelah jam 8 malam, karena itu sudah melanggar etika yang tadi, yang sopannya itu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa mengucapkan salam dulu. Selamat pagi, sore, assalamualaikum. Kemudian dengan, kalau kita intonasi atau kemungkinan kalau dibaca oleh guru itu sebagaimana kamu berinteraksi secara offline. Kemudian jangan lupa mengucapkan kata maaf karena akan mengganggu ya. Yang ini menunjukkan kerendahan hati kalian ketika bertemu guru. Mohon maaf saya mengganggu, atau mohon maaf saya memohon waktu Bapak Ibu untuk menanyakan sesuatu, dan seterusnya. Kemudian sampaikan ya identitas secara lengkap, nama, kelas gitu. Kalau nomor absen terutama ketika berhubungan sama pembelajaran, karena ada beberapa guru penting ketika harus menunjukkan absen seperti itu. Itu misal contohnya adalah, perkenalkan saya Mawar Bungasari dari kelas 10 KIA nomor absen 18, ingin menanyakan atau ingin mengkonfirmasi dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang perlu dihindari adalah tidak menggunakan singkatan ya, atau bahasa lain yang sulit dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Ya tidak semua guru itu up to date itu kan. Istilahnya tidak semua guru itu ngerti bahasa kalian. Sekui apa itu yang baru nih. Itu enggak dong. Kemudian OTW itu hal yang mungkin kalian sepele, tapi tidak semua guru tuh kadang paham terkait itu. Pakai bahasa yang baku saja kalau emang sekiranya itu membuat gurunya enggak dong atau enggak paham. Kemudian yang berikutnya adalah ungkapkan keperluan kalian ya. Ya, sehubungan itu contohnya ya. Contohnya itu benar-benar baku ya. Sehubungan dengan laporan kunjungan industri yang sedang saya kerjakan dan seterusnya gitu. Nah, itu sangat mendukung ya dalam hal interaksi berikutnya. Karena bisa jadi butuhnya kamu terhadap Bapak Ibu guru tersebut itu tidak cuma sekali. Itu bisa terjadi di pelajaran lain atau di kegiatan lain yang mungkin perlu tetap menjaga interaksi yang baik gitu. Kalau misal dalam interaksi pertama, kesan pertama kau sudah tidak baik, guru sudah bocahnya balik kayak gitu. Seperti itu. Dan terakhir adalah akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih. Nah, ini contoh yang benar ya. Selamat siang dan seterusnya itu. Kemudian dijawab dengan gurunya. Seperti itu. Oke.
terkait semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari penindakan disiplin, kemudian etika, itu ada semuanya di dalam buku ini. Nah, ini memang biasanya kita cetak sejumlah siswa baru gitu kan, untuk dipelajari selama 3 bulan pertama di SMT. Nah, ini akan kita bahas ketika pembelajaran BK. Dan pastikan kalian dibaca, karena istilahnya karena kalian PJJ, oh bisa menghindari ini, oh belum tentu. Ada banyak hal yang bisa kalian gali di sini. Tidak cuma masalah tata tertib, di buku ini juga disampaikan terkait proses pengurusan terkait beberapa hal, mulai dari PKL, kemudian nilai dan seterusnya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari Bapak. Semoga itu bermanfaat membantu kalian untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.